kami serahkan waktunya untuk Pak ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kebetulan saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena baru sekali disebutkan, belum terlalu hafal. Terima kasih kesempatannya untuk menjelaskan sedikit tentang salah satu program yang kami perkenalkan ke Dekopinda yang insya Allah akan difasilitasi oleh Dekopinda untuk diperkenalkan ke seluruh anggota Kopinda, yaitu koperasi-koperasi. Nah, harapannya dengan program ini adalah fungsi koperasi sebagai 3 fungsi minimal: advokasi, edukasi, dan fasilitasi, itu bisa lebih terrealisasi untuk ke anggotanya. Nah, sebenarnya untuk gambaran landing page adalah web mini, Pak. Web mini, jadi kita pengen sesuatu, memang cita-cita kita besar untuk seluruh anggota itu paham dan menyadari pentingnya interaksi antara koperasi dan anggota, tapi kita usahakan dengan menggunakan fasilitas yang sederhana. Kalau web itu kan mungkin agak berat nantinya, tapi kalau landing page itu bisa berdiri sendiri-sendiri seperti itu, makanya dia lebih ringan untuk membacanya. Nah, rumah pohon utamanya itu adalah Dekopinda. Dekopinda nanti dia akan mempunyai cabang-cabang koperasi-koperasi anggotanya, dan masing-masing cabang itu nanti akan mempunyai ranting-ranting itu anggota-anggotanya dari koperasi tersebut. Contoh, kita langsung masuk ke koperasi Khairul Ummah yang sebagai proyek percontohan yang dimiliki oleh diketuai oleh Pak Pepi yang sekaligus ketua Dekopinda. Nah, di koperasi ini kita akan, sebenarnya ini pun belum lengkap, Pak. Ini pun belum lengkap karena satu dan lain hal. Salah satunya sulit berkumpulnya penanggung jawab dari masing-masing unit usaha. Nah, di koperasi kita bisa gambarkan, pertama kita informasikan letak si koperasinya, si pusat koperasinya akan diketahui. Jadi kalau diklik di gambarnya ini atau di merahnya ini, si pengunjung akan mengetahui lokasi Gmap dari koperasi tersebut. Ya, tidak perlu lagi dari Gmap, sudah otomatis ada. Nah, berikutnya ini sedikit gambaran dari koperasi Khairul Ummahnya. Dari data yang saya dapatkan, anggotanya 12.000 orang dengan pegawai 112 orang. Gitu. Tapi saya belum dapatkan rincian anggotanya itu yang merupakan lembaga usaha atau usaha dan yang perorangan atau pribadi seperti itu. Nah, ini yang kami buat setelah kami datang ke sana, gambaran kecil dari Khairul Ummah hasil wawancara dengan Pak Pepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Pepi di sini menceritakan sejarah dari Khairul Ummah, unit-unit usahanya apa saja. Izinkan pagi hari ini saya menyampaikan beberapa Saya gambarkan di sini lokasinya, jalan-jalannya, posisinya. Saat ini berusia kurang lebih 30 Nah, ini saat saya interview sudah Pak Pepi, ini ruang tamu lah ya di koperasi tersebut. Terus kebetulan saya juga berkunjung ke ruangan-ruangan yang ada di koperasi tersebut, di tergambar kesibukannya. Nah, ini beberapa usaha yang ada di koperasi, gambaran keseluruhan dulu, Pak. Kita belum detail per unit usahanya. Ada kliniknya. Nah, kebetulan kemarin juga saya sempat interview salah satu pasien, dan alhamdulillah itu nggak ada rencana sama sekali, Pak. Langsung saya datang, langsung survei, dan luar biasa tingkat kepuasan konsumen di kliniknya ini yang saya interview. Jadi beliau ini bukan anggota klinik Khairul Ummah, tapi umum. Beliau rela untuk datang setengah jam, padahal di daerah ini ada, tapi beliau datang sini karena untuk cocokan aja. Nah, ini retailnya juga kata gambarnya, ini food court-nya juga. Nah, ini ruangan-ruangan yang ada di koperasi tersebut. Kantor, kemudian dan ada satu titik poin yang diutamakan di bangunan tersebut, yaitu gambar Bung Hatta. Nah, itu saya tanya kenapa. Nah, ini gambaran hasil dari koperasinya. Harapannya nanti di sini juga saya bongkar juga gambaran umum titik-titik utama di Balitnak seperti itu. Jadi
orang pengunjung tuh tahu, oh di sini sejarahnya seperti ini, kenapa ada ruang ini, kenapa namanya mungkin seperti itu, jadi ada point of view-nya. Nah ini berikutnya adalah misi dan visi dari koperasi tersebut dengan gambaran pengurusnya, juga ada sejarahnya secara tertulis. Nah ini profiling dari pengurus koperasinya, dari mulai ketua, bendahara, sekretaris, mungkin pengawas dan lain-lain. Dan nantinya kalau ini diklik masing-masing Pak, ini kan baru namanya ya, tapi kalau ini diklik nanti dia akan masuk ke profiling pribadi pengurus gitu. Mungkin cita-citanya menjadi pengurus itu apa latar belakangnya, organisasi waktu dia muda, sejarahnya kenapa akhirnya menjadi pengurus di koperasi Balitnak kalau di sini seperti itu. Berikutnya ini hanya dalam rangka anggota berkenalan dengan pengurusnya. Jadi mereka tahu, oh sekarang saya diurus oleh koperasi yang mempunyai rekam jejak kinerja bagus seperti itu. Jadi mereka lebih percaya dengan koperasi. Nah, ini agenda rutin dari koperasi tersebut. Nah, ini karena baru berupa tulisan dan saya belum menyaksikan langsung kegiatan-kegiatannya. Ini adalah salah satu contoh. Jadi saya usulkan ke tiap koperasi kalau bisa setiap kegiatan itu ada reportase. Nah, ini ini judulnya aja seperti ini, tapi di dalamnya itu bukan, di dalamnya itu salah satu kegiatan yang kami lakukan. Maksudnya reportase gambaran seperti ini. Jadi ada judul kegiatan, ada video laporan kegiatannya. Jadi kegiatannya ini nanti berupa video. Nah, lalu ada narasinya, ada materinya. Mungkin kalau di kegiatan di RAT misalnya ada kesimpulannya dan apa yang akan dilakukan berikutnya bla 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 seperti itu. Jadi nanti anggota kalau melihat laporan kegiatan itu bukan cuman judul, waktu, foto. Tapi di sini akan jelas, oh kegiatan itu ada tujuannya. Nanti kapan-kapan lagi dengan kegiatan yang sama, apakah ada perkembangan dari kegiatan ini dengan kegiatan berikutnya. Itu yang kita mau dengan adanya reportase.